Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muslim wa nazzalnahu tanzila. Wassalatu wassalamu ala man awha 'alaihi 'azza wa jalla wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa 'ala alihi wa sahbihi alladziina ja'alul qur'ana imama amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ayyuhal asatidz wal ustadzat yang Allah, khusus yang diberi amanah pengembang Al-Quran di rumah Al-Quran ini, Ustaz Rahmatul Jannah, Ustaz Sayyidul Mu'min, Ustaz Azizah, dan para guru semuanya. Bersyukur siang sore hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan para guru pengajar Al-Quran, pengajar tahfidz Al-Quran di rumah Quran Baitur Rahmah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini, apa yang kita baca, kita diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Allah Subhanahu. Amin. Sebenarnya kita sebagai manusia sudah mengusahakan dan berencana, maunya diminta hari Ahad biar lebih panjang sehari. Tapi rupanya Allah tidak menakdirkan hari Ahad. Tapi yang hari ini tidak direncanakan untuk malah terlaksana. Ya, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah dalam menentukan segalanya. Ya, mudah-mudahan waktu yang sangat singkat, 1 jam 20 menit ke depan ini, apa yang kita diskusikan ini memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat pengembangan dakwah Quran di lembaga kita ini. Seperti sekilas diceritakan tentang beberapa lembaga yang kita bina ini, yang ada 15 semuanya, santrinya sekitar 300-an. Ada santri yang yatim itu yang ada di sini, yang mengajar di yatim saya kerja. Ada berapa orang? Dua. Saya ingat tahun berapa? Oh ya, yang masih kuliah siapa sih? Katakan. Sudah nikah belum? Oh, belum. Jangan nikah dulu. Tahun berapa akhirnya? 2003. Ustaz, tahun berapa lagi? Tahun 99. Saya tahun 91 sudah jadi guru. Saya belum lagi. Tahun 1991 saya sudah jadi guru. Saya lahir tahun 72. Sudah berapa tahun? 50 tahun. Sudah tua ya. Sudah 50 tahun. Tahun 2007 saya berubah dulu ya. Tahun 2007 saya masuk ke SD Tirua membina pertama kali 12 kali dulu berubah itu selama setahun 2 tahun. Setelah itu ke Tabalong Tanjung juga 2 bulan sekali. Tabalong Tanjung selama 6 tahun. Itu kok Banjarmasin sudah biasa di dalam bahasa Banjar setengah hafal. Kalau tanya kabar sudah pakai bahasa Indonesia kan.
Kayak Pak Sabar sekian berapa? Alhamdulillah baik aja. Jawabannya alhamdulillah sigar badar pada sikawang ringkut Allah. Saku ada di bisa ada di Banjar. Serasa di Banjar. Karena saking seringnya ya. Nah, saya ingat ketika berbicara anak yatim itu saya tahun 2007 dulu itu membina satu sekolah yang di dalamnya itu yang sekolah rata-rata anak yatim dan tidak mampu. Nama sekolahnya itu SD Putra Harapan Bangsa. Nama yayasannya PPAY Al-Amal. Tempatnya itu di dekat Masjid Sunan Ampel. Masjid Ampel. Bukan Masjid Jaya itu namanya Masjid Sunan Ampel, tapi ini Masjid Ampelnya sendiri. Ya, Sunan Ampel. Itu dulu lembaga ini muridnya hampir 450. Ya. Yang ngajar ngaji cuma 4 orang. Dan 4 orang ini bukan guru ngaji asli, guru kelas yang ditugaskan ngaji orang 450. Coba dalam logika kita seberapa paham sistem bumi, orang 450 sesakti-saktinya 400 guru 4 ngajar anak 450 kira-kira sudah tuntas enggak? Enggak mungkin ya. Tapi rasionya 1:100. Terus kemudian waktu itu metodenya pada ikut. Dan yang 4 ini juga tidak ikut pelatihan metode yang sebelumnya tadi. Tanda tambah sempurna nggak mungkin sukses. Nah kemudian waktu itu saya sebagai guru alimah di Surabaya. Guru alimah di Surabaya itu, ya alimah itu sudah terkenal sekolah Islam yang waktu itu sudah biaya sekolah itu paling mahal sampai sekarang di Surabaya bersama sekolah Islam. Itu adalah sekolah Kristen masih kalah lagi. Tahun itu siswa yang masuk SD itu sudah hampir 20 juta kalau masuk sekolah. Sekarang mungkin lebih. Waktu itu saya guru ngaji di situ, yang itu belum menikah, ya. Masih sama dengan saya sebagai guru ngaji yang seragam. Saya membayangkan waktu itu, apakah kalau nanti saya menikah punya anak bisa sekolah di SD ini? Bayang saya waktu itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Gaji saya waktu itu hanya 450. Ngajar di Alifah yang pulang hanya jam 11 saja. Kalau sekarang mungkin sekitar 2 jutaan ya. Terus sore ngajar TPQ seperti ini. Jadi kalau pagi sampai jam 11 ngajar di SD Alimah sebagai guru Quran, zuhur sampai asar tuh istirahat di rumah. Asar sampai maghrib guru TPQ Al-Hidayah yang sampai hari ini saya ajar. Saya sebagai kepala TPQ, saya dulu guru, sekarang kepala TPQ. Kemudian kalau ba'da maghrib les privat sampai jam setelah isya, sampai jam 7 malam. Maghrib di Surabaya itu jam 5:30. Saat maghrib jam 6 sampai jam 7 ngajar privat ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah-rumah. Kalau masih ada permintaan lagi, diterima lagi, karena masih belum ngantuk. Jam 7 sampai jam setengah 9. Itu tiap hari begitu rutinitas saya. Sampai Sabtu Ahad pun kalau ada yang minta saya layani. Kemudian saya ngajar di Alimah itu bagus ngajinya. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya berpikir nggak bisa nyekolahkan anak dia karena memang mahal. Alhamdulillah sekarang bisa. Malah yang SMA, anak saya SMA anak saya sudah seperti ini.
SMA sekarang kelas 3. Nah, masuk SMA pertama kali itu kemarin 40 juta. Itu harus lunas seminggu. Waktu berpikir itu seminggu saya. Apa yang bisa kita jual dalam waktu seminggu itu kira-kira. Nah, dulu nggak bayangkan bisa sekolah. Nah, saya pesan direktur saya, walaupun murah, tapi kita tidak bisa nyekolahkan sama saja. Walaupun mahal, tapi kita bisa nyekolahkan, ya sangat mungkin. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ahli rumah ini bagus ngajinya. SPP-nya kalau nggak salah 1.800 tahun itu ya. Bagus. Nah, kemudian ada lembaga tadi, ya, yayasan PPI Amal itu kepingin ngajinya bagus seperti ahli rumah. Kira-kira bisa nggak? Nah, saya ditugaskan oleh direktur untuk ngurusin itu. Saya berusul kata Pak Surin, tolong itu ada sekolah al-amal, ajari guru-gurunya buat sekolah itu agar ngajinya seperti ahli lain. Yang sekolah ini mahal, begitu kira-kira. Nah, saya observasi awal ke sekolah ini seperti yang saya ceritakan, muridnya 450, guru ngajinya hanya 4, itu pun wali kelas. Ketika saya tes pakai buku Umi jilid 3, maksimal jilid 4, karena berhubungnya hampir rata-rata salah. Ada yang panjang pendek yang salah. Saya bayangkan anak pinter sama seperti gurunya saja masih belum bagus, apalagi tidak lebih pintar dari gurunya. Kemudian saya laporan setelah pulang observasi, Ustaz, muridnya 450, gurunya berapa? 4. Terus gimana seharusnya? Saya kembalikan seperti 10 pilar itu. Rasionya harus 1:12. Saya tidak bisa mengubah menjadi baik sebelum rasionya sekian. Itu saya tetapkan. Berarti butuh guru berapa? Kalau nggak salah waktu itu 10 yang saya ajukan. 1 plus koordinator, berarti 11. Oke, kita ajukan, saya buat proposal, saya suruh buat proposal yang sekiranya kalau orang baca itu seperti dia sedang ngajar ngaji. Paham maksudnya? Maksudnya cari pendapat. Yang kalau orang baca proposal itu seperti dia sedang ngajar ngaji, dengan menyumbang itu kayak dia sedang ngajar ngaji. Akhirnya diajukan ke Yayasan Dana Sosial Al-Falah, kayak dompet apa atau Republika yang ada lembaga itu. Akhirnya kebutuhan guru berapa? 10. Jadi guru ngaji tadi itu yang gaji YDSN, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, bukan sekolah yang gaji. Kenapa? Karena anak yang mau masuk sekolah itu syaratnya harus yatim, syaratnya harus gak mampu. Kalau ada anak di atas sekolah pakai sepeda motor, besok langsung dikeluarkan, berarti mampu. Jadi diantar naik becak, pas. Diantar naik sepeda hotel, pas. Bapak sepeda motoran bapaknya, nah ini kita untuk sekolah itu. Betul-betul lembaga ini amanah untuk mengelola khusus dana itu untuk anak-anak yatim dan tidak mampu. Tapi kita kepingin Qur'annya anak-anak yang tidak mampu tadi harus seperti ahli rumah yang bayarnya mahal. Jangan sampai pantesan aja ahli rumah bagus ngaji, kenapa? Bayarnya mahal, gedungnya mewah, asing. Di situ biasa-biasa. Namanya ada pada suara. Itu kok pada suara itu kok mahal banget. Nah, itu saya di luar ada gedung baru jalan di dalam rumah sampai ke dunia sekolah. Kata saya mau datang. Dan saya masih masuk ke dalam lagi. Menang lewati lorong-lorong kecil. Berapa yang tahu lagi? Kata dari sini. Nah, seperti itu ceritanya. Akhirnya udah ketemu 10 guru.
Kita bina 10 guru itu dari nggak lulus tasnya sampai bagus belajar. Setelah itu kita sertifikasi, baru ngajar ngaji. Setelah itu baru kita gaji yang sama seperti guru al-hikmah. Karena maunya apa? Maunya kita standarkan amanahnya seperti al-hikmah. Waktu itu sudah 600.000 ketika mulai diterapkan. Kami naik 600, samakan aja 600.000. Tidak ada perbedaan karena yang biaya dari yayasan dan sosial tadi. Nah ternyata setelah digaji 600.000, 1 bulan berikutnya ada problem. Problemnya apa? Guru yang sudah lama 20 tahun, 15 tahun ngajar di sana, masuk jam 7 pulang jam 2, itu gajinya hanya 400.000. Ini guru ngaji ummi masuk jam 7 pulang jam 11, gajinya 600. Baru masuk kemarin ada kecemburuan usia. Padahal kami maunya biar ngajar semangat sungguh-sungguh sampai lengkap dengan administrasinya detail seperti guru al-hikmah ngajar, biar hasilnya sama. Ternyata ada kesenjangan sosial dengan guru yang lama. Jadi saya katakan guru-guru gimana nih? Saya sudah pinginnya gaji sekian seperti al-hikmah. Tapi ternyata guru yang lama sih gaji sekian plus dapat beras 25 kilo. Ini kalau saya teruskan nanti ada masalah dengan guru yang lama. Artinya konsekuensinya diturunkan lah. Kalau nggak bisa diberi bawah minimal disamakan, jangan melampaui guru yang lama. Ya akhirnya kan guru-guru aslinya kan awalnya kan gak diterima. Haknya saya sebenarnya, cuma mengganggu yang lain. Akhirnya diterima. Saya nasihati saja, kalaupun kita gajinya 600, 700 bahkan lebih dari itu, tapi keluarga kita sakit-sakitan, enak mana? Dengan 400 saja, tapi keluarga kita sehat bos, dia kayak 400. Nah mudah-mudahan yang 400 itu seperti itu keberkahannya. Yakinlah Allah tidak muncul. Akhirnya mau menerima. Kemudian saya ceritakan lagi terkait dengan pentingnya niat, menata niat dan penerimaan terhadap apa namanya yang sudah kita dapatkan. Jadi yang kita terima kan bukan nominal, tapi keberkahan dari yang kita dapatkan. Saya dulu ketika menikah dengan istri saya guru al-hikmah tadi yang gaji berapa? 600. Ditambah kalau ngajar sore TTK itu waktu itu 150. Berapa? 750. Malam les privat dapat 100.000 lagi. Terus ada 2 kelompok berarti 200.000. Waktu itu 200.000 kan sudah dapat banyak. Gak sampai 1 juta. Tapi usia saya sudah tua, sudah waktunya menikah. Nah, nikah dari istri saya melihatnya sederhana. Jujur aja, istri saya itu anak orang kaya, saya anak orang miskin. Begitu kira-kira itu. Tapi saya dikenalkan dengan istri saya itu dengan seorang teman ustadz juga. Udah intinya aja. Saya juga komunikasi lewat telepon selama 1 minggu ketemu. Nah saat ketemu sama keluarganya itu tanya lagi, Mas Yusuf panggil ibu kata ibu tua. Bener tidak kamu mau nikah dengan anak saya? Ya bu, saya sudah cocok dari taruh. Tolong dipertimbangkan lagi ya kalau menikah sama anak saya. Kenapa ibu? Anak saya itu sakit-sakitan. Sejak kecil itu sudah sakit-sakitan. Sampai hari ini masih. Tapi saya tekad, insya Allah yang hari ini sakit sejauh itu. Kalau Allah menghendaki sehat, tidak ada sakit lagi. Tapi saya yang sehat, jika Allah berkehendak sakit, bisa jadi sakit. Jadi kita kembalikan kepada Allah semuanya. Gitu. Nggak tahu saya mau dari jawaban dari mana itu. Mikirnya kan cepat ya. Gimana ya jawabnya ya? Kalau saya bilang enggak, nanti saya nggak jadi. Saya bilang iya,
Agak diterima di mana? Ya, ketemu kalimat itu. Dan saya datang jujur saja karena nikah pertama kali. Jadi saya ngerti mau ngomong apa, nggak ada teman daerah sendirian, kurang dari alifah langsung dan disuruh bilang, nah, saya harus datang dari Sabtu dan sekian karena bapak ada dari itu. Kalau enggak, bapak berangkat lagi kerja. Nah, mertua saya itu direktur perusahaannya pabrik sasa, izin. Sehingga istri saya harus bertemu pas ada orang tua, nggak mau berdua, harus ada pas orang tua. Sudah saya datangi, saya datang itu hanya ngomong, masuk saya ke situ silaturahmi, berdua ingin nikah dengan bapak, sudah bertiga saja, tak punya kata-kata yang lain. Intinya begitu, menang itu berarti tanya-tanya. Maksudnya suruh mikir, istri saya itu calonnya itu sakit-sakitan. Dan kalau sakit biayanya mahal maksudnya. Kalau dipikirkan gaji Mas Yusuf itu sekian, kira-kira cukup tidak biayai calon istrinya nanti yang kalau masuk rumah sakit itu dari mana gitu, suruh gitu. Dan saya nggak pernah berpikir itu. Karena kalau dipikir nanti nggak jadi. Kayak bismillah aja. Karena saya nggak bayangkan juga. Saya jadi ngerti paham itu setelah menikah ada buku tebal gini diserahkan saya. Ini riwayat sakitnya istri saya. Nanti kok sakit lagi suruh lanjutkan. Sejak kecil, sejak bayi itu masuk rumah sakit ibunya rajin nyatet. Dan sakit masuk obatnya ini, jangan nanti ini. Nanti 2-3 bulan lagi masuk rumah sakit lagi dicatat sampai tebel riwayat sakitnya dan obat apa dan alergi apa saja. Kenapa? Karena 2 masnya itu meninggal terus. Lahir bayi dapat setahun meninggal. Lahir lagi masnya yang kedua dapat masih bayi belum besar meninggal. Nah ini anak yang ketiga di saya. Kepingin hidup bisa dirawat, walaupun sakit kemana dibiayain gitu. Ya kebetulan bapaknya direktur juga ada biaya dari kantor sebagainya. Masuk rumah sakit kata ceritanya seminggu kamar pulang, 2 bulan masuk lagi, dan itu sampai kuliah. Dulu katanya waktu bayi itu sama dokter anaknya itu, anak ini kalau bisa sampai lulus SD saja sudah bagus. Kenapa? Saya itu divonis kayak Olga itu apa namanya? Sakit apa ya Olga? Meningitis. Itu 1001 katanya. Artinya 1000-nya itu banyak yang tidak sukses, 1 yang berhasil. Mesti termasuk yang 1 tidak sakit-sakitan ya. Terus mereka pencernaan. Tapi diobati sama orang tuanya, kepingin anaknya terus hidup sampai kuliah. Nah, cerita dulu. Setelah itu masuk SD, lulus SD senang karena telah melewati apa yang disampaikan dokter itu sudah berhasil. Yang katanya kalau lulus SD saja sudah sekolah lah. Ternyata orang tuanya ini sehat terus sampai kuliah masuk SMA 5. SMA 5 atau SMA paling favorit di Surabaya. Berarti kan cerdas anaknya, tidak ada masalah. Tapi tadi bolak-balik masuk rumah sakit. Sampai S1-nya masuk ITS. ITS juga favorit juga kali. Terus jurusan yang diambil informatika, teknik informatika, komputer, programmer. Sampai kuliah itu masih bolak-balik sakit. Bahkan menjelang mau nikahnya masih sakit sih. Terus dapat guru ngaji saya, guru TPQ, guru ngaji alumni. Coba bayangkan dari mana nanti setelah nikah kan silakan teruskan ya. Kalau ada apa-apa sudah bukan tanggung jawab orang tua. Kita kan begitu makanya. Dan saya harus meyakinkan dengan itu kan amanah. Saya nggak ngerti kalau sudah dimaksud pertanyaan tadi.
Saya tenang-tenang aja, insya Allah. Jajan. Seandainya ditunjukkan dari awal ini buku sakit, waduh mohon maaf dari aksi-aksi saja. Ya. Saya sendiri aja kok sakit sudah nggak kuat, apalagi ini dua orang nanti. Tapi saya bismillah, saya ini guru ngaji, pasti Allah menolong. Saya ngajar Quran, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Itu aja keyakinan saya. Saya sehari-hari sampai full habis waktunya untuk urus Quran, masa hal seperti ini tidak dibantu. Nah, alhamdulillah Ustazah, sampai hari ini istri saya alhamdulillah sehat. Jadi saya kalau main habis menikah ya, setelah beberapa bulan atau tahun silaturahmi ke kulit putrinya istri itu, pasti yang ditanya pertama kali apa? Udah masuk berapa kali rumah sakit? Udah masuk begitu. Kenapa? Sebelumnya karena itu yang biasa. Dipikir masuk rumah sakit nggak kasih tahu. Kalau saya datang ke Bogor, dia ada kulit di sana. Gimana istrinya? Kalau sampai ini kan hampir sendirian. Sudah masuk rumah sakit berapa kali? Alhamdulillah. Kenapa? Heran saya, kenapa kok itu ditanyakan? Karena sebelumnya bolak-balik masuk. Nah, saya jadi berpikir, mungkin Allah nggak kalau saya itu guru ngaji. Kalau sakit ini, saya nggak mampu bayar. Jadi Allah ngerti kalau saya itu guru ngaji, nggak mampu biayai sakit istri saya. Maka saya berdoa, ya Allah, walaupun saya nggak dapat banyak, tapi keluarga saya sehat, itu sudah kaya bagi saya. Pernah sekali-kali istri itu kambuh pencernaannya, bukan sakit kambuh, kayak sakit sekali itu, kayak orang kata haidnya itu sakit sekali. Dan itu pencernaan. Dan itu bisa sembuh itu waktu itu kalau datang ke dokter IPUM, dokter rumah sakit hati, hanya itu dokternya yang bisa spesialis. Yang lain itu tidak pernah langganannya. Itu hanya dikasih obat untuk 2 hari segini, 600.000. Tidak masuk rumah sakit, hanya untuk obat untuk langsung habis gaji saya sampai pagi. Ini baru sakit begitu. Kalau ngamar dan lama, nah, sehingga rasa syukur itu dan saya kemudian ceritakan kepada guru-guru tadi. Jadi kita tuh gak harus banyak yang didapatkan dari lembaga-lembaga, tapi pada kita disehatkan. Daripada dapat banyak us makmur sakit, gantian satunya lagi sakit. Ya sakit sekarang itu mahal. Walaupun ada BPJS itu tetap aja mahal. Kalau dapat, kalau nggak dapat, kalau dapat BPJS masih bulat, ini dulu sampai mau meninggal, tidak ada jaminan. Makanya rezeki dari Allah sehat. Ya, pelajaran berharga pandemi lah, masih jauh-jauh. Ya, berapa banyak teman-teman kita yang kena itu, yang sebelumnya saat pandemi itu ceritanya orang yang masuk rumah sakit berapa mahalnya harga nafas kan? Ya, tabungnya setengah hari sudah habis, beli sekian, harus sekian hari. Bahkan punya uang untuk beli tabung, tapi yang untuk beli tidak ada, sampai kehabisan, sampai meninggal. Jadi betapa nikmat sehat itu sangat mahal. Makanya ada kedua kenikmatan yang sangat besar, tapi kebanyakan manusia hanya lupa. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya selama kita sehat, manfaatkan untuk berbuat yang baik sebanyak-banyaknya. Pas waktu luang enggak manfaatkan sebaik-baiknya untuk waktu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, masih dipakai ini kita oleh orang lain. Saya itu sebenarnya jurusannya bukan jurusan Quran. Jurusan saya itu jurusan teknik elektro. Ya, S1 teknik elektro. Enggak nyambung sebenarnya. Enggak nyambung. Tapi kemudian Allah berikan kemudahan untuk musuh buku tadi. Mungkin doa-doa aja di orang tua. Mungkin keikhlasan kita ngajar-ngaji yang alif-alifan kalau bahasa Jawa. Karena di samping kuliah saya kalau sore ngajar ngaji, bantu
TPQ di tempat saya kos waktu itu. Mungkin itulah memudahkan. Akhirnya goyang muncullah hukum metode umum. Dan itulah pentingnya kita menatanya ketika kita berbuat amal. Mau berangkat ke ngajar, kita luluskan ya kita untuk belajar. Saya dulu menyusun buku Umi itu jujur aja ketika sama saya minta, saya nggak mau. Kenapa? Saya bukan orang yang pantas untuk menyusun sebuah metode. Saya tuh secara keilmu sangat minim. Pendidikan juga tidak nyambung dengan itu. Mungkin pengalaman aja yang ada, karena ngajar berkali-kali. Tapi Ustaz Fajri mendorong kita susun aja. Umat sudah menunggu banyak yang membutuhkan metode ini. Karena sebetulnya saya di metode apa sebelumnya tidak bisa sebutkan sulit untuk kita ajak kerjasama. Waktu itu saya sudah jadi koordinator Quran, jadi pentas metodologi di dua kabupaten di Sampang, Pamekasan dan Sidoarjo. Tapi tidak bisa dipakai keluar. Salah satunya yang harus membuat metode sendiri. Dan metode sendiri ya gabungan sudah pengalaman kami mengajar di Al-Hikmah, di TPQ sudah kita keluarkan. Nah saat menyusun itu sederhana kami hanya memudahkan buat orang belajar ke TPQ kecil di Surabaya, sekolah-sekolah kayak Al-Hikmah yang kecil-kecil aja. Tidak terlalu membayangkan seperti ke sini. Nah, saya waktu baru terbentuk menangis itu 2 bulan yang lalu saya ke Timika sama Jayapura. Sebelum sudah lama minta, cuma saya nggak pernah bisa. Nah, pas waktu kosong saya bisa ke sana. Nah, sampai di sana itu ada rumah Quran Timika. Saya pas turun dari pesawat itu tidak langsung ke penginapan, tidak langsung ke rumah makan. Biasanya kan kalau dijemput begitu ya. Nah, langsung kayak gini nih. Turun dari bandara, dijemput langsung disodori anak yang ngaji yang banyak itu. Ya. Anak ngaji yang waktu itu kalau nggak salah 34 kelompok. Dan 100% yang ngajar ibu-ibu semua. Tidak ada ustaznya. Di satu, di dua. Begitu bagus ngajar semua. Nah, pada saat saya mendengarkan anak ngaji itu, saya nggak terasa itu nangis, meneteskan air mata. Saya membayangkan tahun 2007 saya menyusun metode itu, nggak terbayang akan sampai ke sini. Nggak terbayang metode umum itu akan dipakai ngaji oleh anak-anak pelosok sampai ke Jayapura Timika. Saya nyusunnya sederhana aja buat DPP sekitar yang kesulitan pakai buku ini, lembaga-lembaga yang ketika mau dibina kok nggak bisa kali tadi.